Zakaria Boutros, seorang Kristen yang berasal dari wilayah Arab ini mengklaim, Mushaf Al-Quran Utsman bin Affan telah dirubah, dan dia menyatakan hal tersebut dalam video ini. أنا بشكر الله من أجل دائرة المعارف دي تتكلم عن الحق واضحا من غير تورية ومن غير تعتيم. شيء رائع إن هو يوجد في العالم العربي مثل هذا. هل ذكرت الموسوعة أمثلة عن هذه الاختلافات بين النسخ؟ بالتأكيد موجود. نعم. يعني مصحف عثمان راح دمشق. نعم. وراح الكوفة وراح البصرة وكان منه في المدينة. فنسخة دمشق ورد فيها في سورة آل عمران آية 184. الكلام ده في الموسوعة بنفسها بتتكلمه في صفحة 8187. نعم. بتقول يقال أن في نسخة دمشق كان مكتوبا وبالزبر وبالكتاب بدلا من الزبر والزبر والكتاب، إضافة به في الآية 184 من سورة آل عمران. وأيضا ورد في مصحف عثمان بدمشق منكم بدل منهم في الآية 21 من سورة غافر. والكوفة أن نسخة الكوفة من مصحف عثمان كان بها عاملت بدل من عملته في الآية 25 من سورة ياسين. Dalam video tersebut Zakaria Boutros mengklaim, ada 3 kalimat yang dirubah di dalam Mushaf Al-Quran Utsman bin Affan, ketika mushaf tersebut dikirim ke beberapa wilayah. Pertama, di surat Ali Imran ayat 184, kalimat wabis zubur wabil kitab dirubah menjadi wa zubur wal kitab. Kedua, di surat Ghafir ayat 21, kalimat minkum dirubah menjadi minhum. Ketiga, Zakaria Boutros tadi sempat salah menyebut nomor surat Yasin dan nomor ayatnya. Mungkin yang dimaksud Zakaria Boutros, perubahan diklaim terjadi di surat Yasin ayat 35. Kalimat amilat dirubah menjadi amilathu. Tuduhan dari Zakaria Boutros ini, terkait adanya 3 kalimat di Mushaf Al-Quran Utsman bin Affan yang telah dirubah, terbukti tidak benar, karena 3 kalimat yang diklaim telah hilang dan dirubah di Mushaf Al-Quran Utsman bin Affan. Sekarang terbukti kalimat tersebut masih ada. Kalau kita lihat di Al-Quran riwayat Hafiz, di layar bagian atas Anda, Surat Ali Imran ayat 184 ini, kalimat wazubur wal kitab yang kami beri garis warna merah, diklaim oleh Zakaria Boutros sudah dirubah dari bacaan aslinya. Zakaria Boutros mengklaim, kalimat yang diberi garis warna merah ini harusnya berbunyi, wabis zubur wabil kitab, tapi dirubah menjadi wazubur wal kitab. Klaim perubahan Al-Quran dari Zakaria Boutros ini terbukti tidak benar, karena kalimat wabi zubur wabil kitab, yang diklaim hilang karena sudah dirubah menjadi wazubur wal kitab. Kalimat ini sekarang terbukti masih ada. Buktinya, di Al-Quran riwayat Hisham dari Ibnu Amr As-Syami, yang ada di layar bagian bawah Anda, di surat Ali Imran ayat 184 ini, kalimat wabizubur wabil kitab, yang diklaim Zakaria Boutros sudah dirubah terbukti masih ada. Seperti yang Anda lihat di Al-Quran riwayat Hisham dari Ibnu Amr As-Syami, yang ada di layar bagian bawah Anda, surat Ali Imran ayat 184, kalimat wabis zubur wabil kitab yang sudah saya beri garis warna biru. Kalimat ini masih ada dan tidak hilang sebagaimana klaim Zakaria Boutros. Yang menarik adalah, di surat Ali Imran ayat 184 ini, baik kalimat wazubur wal kitab di Al-Quran riwayat Hafiz dari Asim,
ataupun kalimat wabi zubur wabil kitab di Al-Quran riwayat Hisham dari Ibnu Amr As-Syami, kedua bacaan ini terbukti benar. Karena kedua bacaan Al-Quran ini masuk dalam 7 bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad secara turun-menurun dan mutawatir, yang di era Ibnu Mujahid disebut sebagai qiraatus sab'ah. Selanjutnya, Zakaria Butros juga tadi menuduh, surat Ghafir ayat 21 di Mushaf Al-Quran Utsman bin Affan sudah dirubah. Zakaria Butros mengklaim, kata minkum, dirubah menjadi minhum, dan klaim perubahan Al-Quran ini pun terbukti tidak benar. Kalau kita lihat di Al-Quran riwayat Hafiz di layar bagian atas Anda, surat Ghafir ayat 21 ini, kalimat minhum yang kami beri garis warna merah, diklaim oleh Zakaria Butros sudah dirubah dari bacaan aslinya. Zakaria Butros mengklaim, kalimat yang diberi garis warna merah ini harusnya berbunyi, minkum, tapi dirubah menjadi minhum. Klaim perubahan Al-Quran dari Zakaria Butros ini terbukti tidak benar, karena kalimat minkum, yang diklaim hilang karena sudah dirubah menjadi minhum, kalimat ini sekarang terbukti masih ada. Buktinya, di Al-Quran riwayat Hisham dari Ibnu Amr As-Syami, yang ada di layar bagian bawah Anda, di surat Ghafir ayat 21 ini, kalimat minkum, yang diklaim Zakaria Butros sudah dirubah terbukti masih ada. Seperti yang Anda lihat di Al-Quran riwayat Hisham dari Ibnu Amr As-Syami, yang ada di layar bagian bawah Anda, surat Ghafir ayat 21, kalimat minkum yang sudah saya beri garis warna biru. Kalimat ini masih ada dan tidak hilang sebagaimana klaim Zakaria Butros. Yang menarik adalah, di surat Ghafir ayat 21 ini, baik kalimat minhum di Al-Quran riwayat Hafiz dari Asim, ataupun kalimat minkum di Al-Quran riwayat Hisham dari Ibnu Amr As-Syami, kedua bacaan ini terbukti benar, karena kedua bacaan Al-Quran ini masuk dalam 7 bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad secara turun-menurun dan mutawatir, yang di era Ibnu Mujahid disebut sebagai qiraatus sab'ah. Selanjutnya, Zakaria Butros juga tadi menuduh, surat Yasin ayat 35 di Mushaf Al-Quran Utsman bin Affan sudah dirubah. Zakaria Butros mengklaim kata amilat, dirubah menjadi amilathu. Klaim perubahan Al-Quran ini pun terbukti tidak benar. Kalau kita lihat di Al-Quran riwayat Hafiz di layar bagian atas Anda, surat Yasin ayat 35 ini, kalimat amilathu yang kami beri garis warna merah, diklaim oleh Zakaria Butros sudah dirubah dari bacaan aslinya. Zakaria Butros mengklaim, kalimat yang diberi garis warna merah ini harusnya berbunyi, amilat, tapi dirubah menjadi amilathu. Klaim perubahan Al-Quran dari Zakaria Butros ini terbukti tidak benar, karena kalimat amilat, yang diklaim hilang karena sudah dirubah menjadi amilathu, kalimat ini sekarang terbukti masih ada. Buktinya, di Al-Quran riwayat Khalaf dari Hamzah Az-Zayyat, yang ada di layar bagian bawah Anda, di surat Yasin ayat 35 ini, kalimat amilat, yang diklaim Zakaria Butros sudah dirubah terbukti masih ada. Seperti yang Anda lihat di Al-Quran riwayat Khalaf dari Hamzah Az-Zayyat, yang ada di layar bagian bawah Anda, surat Yasin ayat 35, kalimat amilat, yang sudah saya beri garis warna biru, kalimat ini masih ada dan tidak hilang sebagaimana klaim Zakaria Butros.
Yang menarik adalah, di surat Yasin ayat 35 ini, baik kalimat amilathu di Al-Quran riwayat Hafiz dari Asim, ataupun kalimat amilat di Al-Quran riwayat Khalaf dari Hamzah Az-Zayat, kedua bacaan ini terbukti benar. Karena kedua bacaan Al-Quran ini masuk dalam 7 bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad secara turun-menurun dan mutawatir, yang di era Ibnu Mujahid disebut sebagai qiraatus sab'ah. Akhirnya, dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan ini, maka klaim Zakaria Boutros yang menyebut mushaf Al-Quran Utsman bin Affan sudah dirubah, terbantahkan, karena kalimat di Al-Quran yang dianggap Zakaria Boutros sudah tidak ada karena sudah dirubah. Ternyata kalimat tersebut masih ada di dalam Al-Quran saat ini. Sekedar hanya untuk mengingatkan lagi, untuk membuktikan bahwa adanya beberapa perbedaan di bacaan Al-Quran riwayat Hafiz, Hisham dan Khalaf, yang tadi kita bahas, tidak membuktikan Al-Quran dirubah, serta untuk membuktikan 3 riwayat bacaan Al-Quran tersebut masuk dalam 7 bacaan Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad, yang saat era Ibnu Mujahid sampai saat ini disebut qiraatus sab'ah. Di layar, saya sudah tunjukkan bahwa nama Hafiz, Hisham, dan Khalaf, nama mereka bertiga ada sebagai perawi dalam 7 bacaan Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad, yang pada era Ibnu Mujahid sampai saat ini disebut sebagai qiraatus sab'ah. Dengan adanya nama Hafiz, Hisham, dan Khalaf sebagai perawi dalam 7 bacaan Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad, yang pada era Ibnu Mujahid sampai saat ini disebut sebagai qiraatus sab'ah, maka terbukti adanya beberapa perbedaan di bacaan Al-Quran riwayat Hafiz, Hisham dan Khalaf, yang tadi kita bahas, tidak membuktikan Al-Quran dirubah, tetapi adanya beberapa perbedaan di bacaan Al-Quran riwayat Hafiz, Hisham dan Khalaf tersebut justru diajarkan oleh Nabi Muhammad secara turun-menurun dan mutawatir sebagai bukti kebenaran hadis, bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Sekarang, justru saya akan menunjukkan kepada Anda bukti bahwa Bible sudah mengalami perubahan. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda melihat salinan secara digital naskah Bible yang berasal dari abad keempat, yang salinan naskah ini bernama Codex Sinaiticus. Tanpa menunggu lama, saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat Markus pasal 11 nomor 26. Setelah kita lihat, ternyata Markus pasal 11 nomor 26 tidak ada ayatnya. Agar lebih jelas lagi, sekarang kita lihat teks Yunaninya. Setelah kita lihat teks Yunaninya, ternyata Markus pasal 11 nomor 26 tidak ada ayatnya. Dari Markus pasal 11 nomor 25 langsung menuju nomor 27, tanpa ada ayat nomor 26-nya. Yang sangat aneh, di saat Markus pasal 11 nomor 26 tidak ada ayatnya di Codex Sinaiticus, justru Markus pasal 11 nomor 26 tiba-tiba ada ayatnya di Bible saat ini. Hal seperti ini
Sudah cukup menunjukkan, Bible terbukti sudah dirubah, karena ayat yang awalnya tidak ada, saat ini justru menjadi ada.